Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Aulia Ramadhani dari kelas perbankan Syariah C dan dalam video kita kali ini akan membahas tentang keseimbangan pasar uang dan pasar barang dalam ekonomi makro syariah. Oke, langsung saja. Di sini kita akan bahas yang pertama itu terkait bagaimana keseimbangan pasar barang dalam sektor real. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa pasar barang itu adalah tempat terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran baik barang dan jasa, di mana keseimbangan itu terjadi saat jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, agar terjadinya keseimbangan antara permintaan dan juga penawaran yang terjadi. Nah, seperti bisa kita lihat pada PPT kali ini, di mana analisis keseimbangan sektor real atau pasar barang, ya, di mana keseimbangan itu dicapai melalui pertemuan dan penawaran dan permintaan barang jasa, namun tanpa melibatkan konsep bunga. Nah, disinilah peran ekonomi syariah itu terjadi, yaitu tanpa konsep bunga. Nah, investasi itu dipengaruhi oleh ekspektasi keuntungan dan biaya memegang aset tidak produktif. Dan dalam ekonomi Islam juga, konsep ini menjaga agar alokasi sumber daya itu berjalan adil dan produktif, mengarahkan investasi pada proyek yang memiliki nilai real bagi masyarakat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam pendekatan LM atau liquidity money, nah keseimbangan ini dipengaruhi oleh tingkat bunga dan pendapatan nasional, sehingga ini menjadi peran yang sangat penting dalam untuk mencapai keseimbangan antara sektor real, pasar barang dan sebagainya macamnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah keseimbangan, analisis keseimbangan sektor keuangan atau pasar uang. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau dalam Islam, investasi itu sangat sangat penting, namun lebih penting agar tidak melibatkan prinsip bunga di dalamnya. Nah, di mana di pasar uang motif memegang uang untuk mencakup transaksi dan spekulasi, di mana uang itu dipandang sebagai flow konsep atau public goods. Nah, bukan sekedar alat akumulasi kekayaan tanpa tujuan, di mana sistem ekonomi secara Islam secara fundamental itu menghapus bunga dan menggantinya dengan tingkat keuntungan yang diharapkan dari kegiatan ekonomi real atau yang kita sebut sebagai margin daripada interest. Nah, di mana keseimbangan pasar uang dan pasar barang itu tercapai melalui mekanisme pasar yang adil, transparan, dan sesuai syariah. Dan peran regulasi itu sangat penting untuk mencegah distorsi pasar dan memastikan prinsip-prinsip syariah tetap terjaga, karena seperti yang kita ketahui bahwa fintech syariah itu dan sebagainya macam itu sangat ketat diawasi oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Jadi itulah dia materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga materi kita kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.